Api menyala, laut bergetar, dan perang tiba-tiba melompat keluar dari peta yang biasa kita lihat. Pelabuhan Rusia dihantam ledakan. Odessa menyala sebagai balasan. Lalu datang klaim paling mengganggu. Drone kamikaze Ukraina disebut menabrak kapal selam Rusia jauh di bawah permukaan. Pada saat yang sama, sebuah kehadiran dingin tak bisa diabaikan. P-8 Poseidon Amerika Serikat melayang santai hanya beberapa mil dari titik serangan. Bukan di Donbas, bukan di garis parit, melainkan di laut internasional yang katanya netral. Kebetulan, atau potongan kecil dari eskalasi yang sengaja didorong selangkah demi selangkah. Jangan buru-buru percaya versi manapun. Di bagian akhir, ada satu ironi sunyi yang membuat rangkaian ini terasa jauh lebih berbahaya daripada kelihatannya. Inilah aksi saling serang Rusia-Ukraina bagian 23. Menutup 2025, peta perang Ukraina tampak semakin padat dan semakin rapuh. Di Donetsk, tekanan mengerucut di Mirnograd dan Pokrovsk. Klaim kemajuan Rusia beradu langsung dengan laporan infiltrasi serta perlawanan Ukraina yang tak berhenti. Institute for the Study of War atau ISW melalui peta interaktif detail hingga level jalan, memotret pertahanan berlapis dan pergeseran kecil yang efeknya bisa menentukan arah konflik. Namun, pusat perang tak lagi bertahan di darat. Drone jarak jauh dan rudal presisi kini menjadi tumpuan kedua pihak, memindahkan gravitasi konflik. Eskalasi terbaru mencapai titik genting, infrastruktur energi, pelabuhan dan aset laut saling dihantam. Medan tempur melebar, dari parit ke nadi vital yang menopang perang itu sendiri. Peta hanya memberi gambaran arah. Urutan waktu berikut inilah yang memperlihatkan kenyataan sebenarnya. Bagaimana eskalasi dipicu, dan betapa cepatnya ia melonjak. Eskalasi pertama justru muncul dari laut. Di Laut Hitam, Ukraina mulai menyerang tanker sipil yang dituding sebagai bagian dari armada hantu Rusia. Jaringan kapal yang diduga dipakai Moskow untuk menyalurkan ekspor minyak dan menembus sanksi. Sedikitnya, 2 tanker dilaporkan diserang di perairan dekat pesisir Turki, termasuk di dalam zona ekonomi eksklusif Turki. Serangan berikutnya menyasar tanker Emit Volga II, yang menurut laporan terkena hantaman drone kamikaze. Bagi Kiev, kapal-kapal ini bukan aset sipil netral. Mereka dianggap menopang pembiayaan mesin perang Rusia dan karenanya sah dijadikan target. Moskow merespons keras, menyebutnya terorisme maritim, sembari melontarkan ancaman bahwa Ukraina harus diputus dari laut. Sebuah pesan yang secara jelas mengarah ke Odessa. Ketegangan ini menyeret Turki ke posisi genting, karena insiden terjadi di sekitar wilayah kewenangannya, dan menyentuh isu krusial keselamatan pelayaran internasional. Di darat dan udara, fase ini berakhir dengan lonjakan yang jauh lebih brutal. Pada malam 11 Desember, Ukraina menjalankan operasi gabungan drone dan rudal terbesar sepanjang perang. Hampir 300 wahana, mulai dari drone baling-baling, drone jet, hingga rudal jelajah, diluncurkan ke target di Rusia Barat dan Tengah dengan jangkauan lebih dari 2.000 km. Fokus utamanya adalah infrastruktur energi. 5 fasilitas dilaporkan terbakar, disertai serangan ke 4 pangkalan udara. Bahkan sebuah platform minyak Lukoil di Laut Kaspia, sekitar 1.500 km dari titik luncur terdekat, dilaporkan ikut terbakar, menjadi serangan pertama Ukraina di kawasan itu. Rusia mengklaim sebagian besar serangan berhasil digagalkan. Namun citra satelit, laporan media independen, dan unggahan warga menunjukkan cerita berbeda. Kebakaran, ledakan lanjutan, serta gangguan produksi. Skala operasi ini menyampaikan pesan yang tak samar. Energi Rusia kini berada dalam jangkauan tetap Ukraina. Respons Moskow datang nyaris tanpa jeda, cepat, padat, dan dalam skala besar. Pada malam 12 hingga 13 Desember,
Rusia menghujani Ukraina dengan 495 drone dan rudal, menjadikannya salah satu serangan udara terbesar sepanjang tahun ini. Lebih dari 465 drone Shahed dan variannya diluncurkan dari berbagai arah. Diperkuat rudal balistik Iskander, Kinzhal, Kaliber, serta rudal jelajah berbasis darat. Sasarannya jelas, infrastruktur energi dan pelabuhan dengan fokus utama di wilayah Odessa. Dua pelabuhan vital, Odessa dan Chornomorsk, ikut dihantam. 3 kapal milik perusahaan Turki rusak, termasuk kapal pengangkut bahan pangan. Waktunya terasa getir. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan gencatan senjata terbatas untuk fasilitas energi dan pelabuhan. Sebuah ironi diplomatik yang sulit diabaikan. Dampaknya di darat langsung terasa. Pemadaman listrik meluas setidaknya di 7 wilayah Ukraina. Lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan pasokan listrik. Odessa bahkan mengalami pemadaman total. Listrik, air, dan pemanas terhenti bersamaan. Ukraina mengklaim berhasil menjatuhkan ratusan drone dan sejumlah rudal, namun puluhan target tetap terkena dampak. Memasuki 14 Desember, giliran Ukraina kembali menekan. Serangan presisi dilancarkan ke depo minyak dan fasilitas energi Rusia di Volgograd, Krasnodar, Saratov, serta wilayah lain, termasuk target di Crimea yang diduduki. Depot Uryupinsk dan kilang Avivsky dilaporkan terbakar. Beberapa di antaranya bukan kali pertama diserang, menunjukkan pola operasi yang konsisten untuk menggerus produksi dan jalur logistik Rusia. Perhatian kemudian mengarah ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk. Ukraina mengklaim menggunakan drone laut untuk menyerang aset bernilai tinggi, termasuk kapal selam kelas Varshavyanka. Rusia membantah klaim tersebut dan merilis video yang memperlihatkan kapal selam dalam kondisi utuh di permukaan. Namun, citra satelit resolusi tinggi menunjukkan kerusakan di area dermaga, memunculkan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan laut? Sekarang kita masuk ke dampak yang lebih luas. Bagaimana rangkaian serangan ini mengguncang panggung politik global dan meretakkan arsitektur keamanan internasional. Relasi Rusia dengan Uni Eropa dan NATO memasuki titik paling sensitif ketika serangan terhadap pangkalan angkatan laut Rusia di Novorossiysk beririsan langsung dengan keberadaan pesawat pemburu kapal selam Amerika Serikat P-8A Poseidon yang terdeteksi hanya beberapa mil dari lokasi. Secara resmi, Washington dan NATO bersikeras tidak terlibat. Namun, dari sudut pandang Moskow, tumpang tindih waktu dan ruang itu sudah cukup untuk menyalakan kecurigaan. Isunya tak lagi sebatas dukungan intelijen, melainkan dugaan pengawasan aktif hingga bantuan navigasi bagi drone laut atau bawah laut Ukraina. Inilah wajah konflik modern. Perang tanpa tanda tangan, keterlibatan tanpa pengakuan. Kecurigaan itu makin tajam karena jenis target yang disentuh. Kapal selam, terutama yang berpotensi membawa senjata strategis, berada dekat dengan inti doktrin nuklir Rusia. Satu insiden memang belum tentu memicu reaksi ekstrem, tetapi narasi tentang eskalasi yang sulit dibendung semakin sering digaungkan media dan elit Rusia. Kekhawatiran utamanya sederhana namun krusial. Bila pelabuhan dan armada inti dapat ditembus, maka daya tangkal konvensional Rusia di Laut Hitam ikut tergerus. Di Eropa, eskalasi militer berjalan beriringan dengan retakan politik internal. Rencana Komisi Eropa untuk memanfaatkan aset Rusia dikemas sebagai pinjaman reparasi bagi Ukraina menghadapi penolakan terbuka dari 7 negara: Belgia, Hungaria, Slovakia, Italia, Bulgaria, Malta, dan Ceko. Belgia memegang peran sentral karena menjadi lokasi penyimpanan sebagian besar aset Rusia yang dibekukan di
Euroclear. Penolakan ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga kalkulasi strategis. Kekhawatiran bahwa penyitaan permanen akan menutup peluang negosiasi damai dan memecah Uni Eropa dari dalam. Akhirnya, aset Rusia cenderung tetap membeku tanpa batas waktu. Bunganya dialirkan ke Ukraina, namun pokoknya tidak disentuh. Di luar lingkar barat, peran Cina dan Israel bergerak lebih senyap tetapi tak bisa diabaikan. Beijing dilaporkan terhubung dengan rantai produksi amunisi Rusia melalui Belarus, sebuah sinyal dukungan struktural jangka panjang tanpa keterlibatan militer terbuka. Israel mengambil jalur berbeda. Tel Aviv mempertahankan relasi pragmatis dengan Kiev. Kemunculan kembali pesawat kargo raksasa An-124 di Bandara Ben Gurion dan dugaan pengiriman sistem pertahanan udara mempertegas sikap ambigu itu, membantu Ukraina sambil tetap menghindari benturan langsung dengan Moskow. Di tengah tekanan ini, jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Presiden Volodymyr Zelensky kembali menegaskan bahwa Ukraina tidak akan mengakui Donbas sebagai wilayah Rusia, baik secara de jure maupun de facto. Pernyataan ini menutup satu kemungkinan, namun sekaligus membuka diskusi lain, soal jaminan keamanan jangka panjang. Uni Eropa merilis 6 poin rencana keamanan bersama, mulai dari dukungan militer permanen, pembentukan pasukan multinasional dalam Coalition of the Willing, mekanisme pemantauan gencatan senjata, jaminan hukum atas respons otomatis jika terjadi agresi baru, pendanaan rekonstruksi lewat aset Rusia yang tetap dibekukan, hingga jalur aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Risikonya terang, satu salah hitung di Laut Hitam atau serangan ke target strategis dapat menarik NATO lebih dalam, bahkan tanpa niat awal. Namun peluang deeskalasi masih ada, mulai dari gencatan terbatas untuk infrastruktur energi dan pelabuhan, hotline militer Rusia-NATO, hingga kompromi bertahap soal keamanan regional. Ironisnya, justru setelah eskalasi terbesar, wacana gencatan laut mulai muncul. Pertanyaannya kini bergeser. Bukan lagi siapa yang mampu menyerang paling jauh, melainkan siapa yang berani berhenti lebih dulu.